Ya saudara, saat ini saya tengah berada di ruang kerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di mana sudah bersama saya, Pak Amran. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait dengan pertanian. Ya. Tadi juga Bapak langsung memulai dengan rapat begitu datang ke kantor ini. Ya. Memang rutinitasnya sebagai menteri seperti itu, Pak? Kami biasa rapat jam 5 lewat. Setelah sholat subuh, rapat dengan dirjen-dirjen, direktur, khusus yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu pangan khususnya padi, jagung, yang terkait infrastruktur, sarana produksi, semua kita bahas. Yang mana menjadi isu utama, yang mana ada masalah dari infrastruktur, sarana produksi dan seterusnya, kita bahas dan selesaikan. Kita tidak boleh tunda, jadi biasanya kita jam 5 lewat, setengah 6 sudah rapat di kantor. Berarti setiap hari akan seperti itu rutinnya? Kalau kami di Jakarta setiap hari. Baik. Kemudian Pak, ini kan menanggapi rilis yang belum lama ini dikeluarkan BMKG bahwa akan terjadi El Nino bulan April hingga Oktober prediksinya. Jadi bagaimana dari Kementerian Pertanian? Jadi kita memang sudah persiapkan. Kami persiapkan sejak kami dilantik, kalau tidak salah ya 2024, 2023 akhir 2024 itu kami persiapkan irigasi, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, benih yang tahan kekeringan. Ini kita sudah siapkan sejak 2023-2024. Jadi kami pikir ini tidak ada masalah karena kita persiapkan dari awal. Juga kita punya pengalaman di 2015-2016 ada El Nino yang lebih dahsyat, tapi alhamdulillah kita bisa lolos. Juga El Nino kemarin kita melakukan langkah-langkah strategis, beberapa kebijakan khusus kita keluarkan, impres, memperpendek rantai pasok pupuk, kemudian pompanisasi, sumur dangkal irigasi yang kita bangun, irpom irigasi dan pompanisasi, itu kita bangun. Jadi kita sudah siapkan dari awal. Tetapi perlu juga saya sampaikan bahwasanya seluruh petani Indonesia nggak usah ragu menghadapi El Nino karena infrastruktur kita sudah siapkan dari awal. Tetapi ramalan kemarin El Nino itu mulai di bulan April kan? Betul. Lah, sampai hari ini April masih banyak banjir. Sekarang ini kemarin hujan keras. Kami baru pulang dari timur, dari Sulawesi Tengah juga hujan keras. Mudah-mudahan tidak ramalan itu tidak sepenuhnya benar. Mudah-mudahan. Tetapi untuk sementara diprediksi awal itu April El Nino. Tapi itu bagus. Kenapa menyiapkan kita, mempersiapkan kita untuk hati-hati, lebih hati-hati, dan kita menyiapkan infrastruktur yang untuk memitigasi resiko El Nino. Jadi itu sangat bagus. Tetapi mudah-mudahan itu tidak sepenuhnya benar. Ya, karena kan banyak para petani yang di daerah juga ini merasakan kekhawatiran akan terjadinya El Nino berkepanjangan ini, Pak. Nah, kelihatannya sampai hari ini sudah masuk bulan 5 nih. Masih hujan keras. Jadi mudah-mudahan tidak sepenuhnya benar. Tapi kalau itu benar, kita sudah antisipasi, sudah persiapan. Berarti Anda yakin jikapun nantinya akan ada El Nino, ini Kementerian Pertanian menyiapkan infrastruktur segala macamnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Ada bibit sarana produksi, benih unggul, bibit unggul yang tahan kekeringan. Kita sudah punya. Oke, Pak, saya sering lihat Anda berkunjung ke daerah-daerah, bahkan beberapa kali menemani Bapak Presiden dan mendengarkan aspirasi langsung para petani. Yang banyak paling diperbincangkan adalah soal pupuk. Sebenarnya bagaimana Pak kondisi langsung di lapangannya pupuk bagi para petani itu seperti apa? Nah, dulu itu volumenya kurang, harganya juga cukup tinggi. Pemerintahan Bapak Prabowo, Bapak Presiden, memerintahkan kami melakukan revitalisasi pupuk
Kemudian menyederhanakan, ada regulasi baru menyederhanakan rantai pasok. Yang dulunya itu supply chain-nya, rantai pasoknya, regulasinya 145 yang mengikat. 12 menteri yang harus tanda tangan, gubernur 38 dan bupati 514. Itu harus tanda tangan. Hari ini dari menteri ke pabrik langsung ke petani. Itu kita tidak kedengaran lagi. Itu sudah aman, petani sudah bahagia. Kemudian yang kedua adalah harga pupuk. Tidak pernah terjadi harga pupuk turun selama Republik ini berdiri. Sekarang turun 20% pupuk subsidi. Di saat yang bersamaan, kita harga pupuk turun tahun ini, pupuk subsidi 20%. Di saat bersamaan, negara-negara lain kesulitan pupuk. Vietnam, kemudian Australia, kita minta pupuk dari kita. Kita sudah ekspor. Kemudian Filipina, India, dubesnya telepon langsung ke saya. Minta pupuk 500.000 ton. Nah, inilah peluang yang baik atau momentum yang baik untuk Indonesia bangkit. Di saat orang kesulitan, justru pupuk kita turunkan harganya 20% dan kita menolong negara-negara sahabat kita. Saya mau bahas soal itu. Tadi Bapak bilang juga soal harga pupuk di negara lain. Ini ada sangkut pautnya soal geopolitik, terutama soal kondisi dunia pada saat ini. Banyak terjadi konflik antar negara. Apakah sebenarnya ada dampak secara langsung terhadap pertanian, sektor pertanian di Indonesia? Sebenarnya secara umum tidak. Kalau ada dampak mungkin kecil ya. Tetapi sektor pertanian, dengan teman-teman kami selalu mengatakan bahwasanya kalau ada konflik geopolitik memanas atau apapun, pasti ada sisi positif di sana. Ya. Contoh, komoditas pertanian naik kan, nilainya, harganya naik. Ekspor kita naik 160 triliun lebih. Ini 166 triliun. Impor kita turun 41 triliun. Nah, kita gunakan ini, momentum ini. Karena harga CPO naik, harga komoditas kopi macam-macam naik, ekspor naik. Kenapa? Petani pelihara dengan baik, pupuk dengan baik tanamannya. Jadi kita gunakan sisi positifnya yang menguntungkan peluang-peluang yang ada. Karena setiap ada konflik pasti ada peluang di situ di dalamnya. Kita manfaatkan dan mitigasi sebaik-baiknya resiko. Contoh, pupuk, bahan baku dulunya naik. Nah, kita memitigasi sudah beli dari awal Januari untuk 1 tahun, kita aman. Bukan lagi harga sama, tapi turun 20%. Dan impresnya sudah keluar. Inilah luar biasanya presiden kita. Jadi memberi kebahagiaan pada petani Indonesia. Bukan itu saja. Di saat BBM dunia naik, BBM subsidi Indonesia tetap. Jadi luar biasa presiden kita. Dia menarik. Impor solar 1 Juli ini Menteri SDM Pak Bahlil sudah putuskan bahwa 1 Juli tidak ada impor solar. Itu konversi dari CPO sawit menjadi solar, biofuel. Ini sangat menguntungkan. Momentum ini kita gunakan dengan baik. Kalau ada tekanan, itu biasanya kita kreatif dan tangguh. Semakin kita tangguh. Kalau ada tekanan, dengan tekanan geopolitik memanas, ya kita seluruh resources kita, sumber daya kita gunakan. Insya Allah pangan aman. Oke. Kalau tadi bicara soal pupuk, sekarang saya mau bertanya soal beras ini, Pak. Iya. Banyak perbincangan ataupun opini dari berbagai pihak karena kita tahu bahwa Bapak punya target 4 tahun sebenarnya. Iya. Tapi Bapak bisa menyelesaikan itu dalam waktu 1 tahun. Iya. Kalau saya tidak salah, cadangan beras pemerintah saat ini per April 2026 itu mencapai 5.000 ton lebih. 5 juta. 5 juta ton lebih, maaf. Nah, tapi juga banyak pihak yang mempertanyakan apakah memang benar dan datanya di mana dan apakah memang ada cadangan berasnya. Bapak meresponnya seperti apa? Yang pertama, data. Jangan tanya di Kementerian Pertanian.
Kalau Kementerian Pertanian mengeluarkan data itu subjektif. Oke. Yang keluarkan pertama BPS, tanya di BPS. Yang kedua yang mengeluarkan FAO, tanya di FAO. Yang ketiga mengeluarkan ada United States Department of Agriculture Amerika. Jadi 3 ini mengeluarkan. Nah, kalau ini mengeluarkan, tentu tanyanya ke sana. Bukan ke Kementerian Pertanian. Produksi itu, berapa jumlah produksi kenaikan 4 juta ton, itu dikeluarkan oleh BPS. Dan itu lompatannya cukup tinggi, 4 juta ton. Ya. Ini juga bisa divalidasi dengan adanya Bulog 5 juta ton. Stok. Itu meningkat kurang lebih, dulu kan cuma 1 juta lebih, ya kurang lebih 4 juta ton. 3-4 juta ton. Berarti benar kan surplus itu? Sekarang ada barangnya di Bulog. Mau tanya stok, tanya di Bulog. Jadi selesai. Nah, pertanyaan saya, aku tanya balik. Kira-kira 3 lembaga ini, dunia dan nasional, mana apakah ini dipercaya atau orang per orang? Ini orang terbaik dunia pertanian ada di FAO. Dia yang merilis. Oke, data selesai ya. Ada yang mengatakan kenapa terlalu cepat. Ya. Lah, ini dipersiapkan. Saya masuk di akhir 2023, 2024 sudah kerja. Irigasi diperbaiki lebih awal. Irigasi segala macam. Dan irigasi itu kemudian sarana produksi. Ya, kalau terlalu cepat, harusnya mengatakan alhamdulillah. Memang awal direncanakan 4 tahun. Kemudian Bapak Presiden karena Bapak instingnya kuat, ini geopolitik bisa memanas ke depan. Ternyata terjadi. Mentan kalau bisa 1 tahun. Kita bergerak. Bukan kerja biasa-biasa. Kita kerja luar biasa. Kita hanya kerja yang rilis. Hasilnya adalah BPS. Ada hasilnya di gudang. Kemudian ada di FAO. Ada di Amerika. Terus tanya di sana. Berikutnya. Aku heran. Aku tanya balik. Kenapa you tanyakan cuma data pertanian? Karena di BPS itu bukan data pertanian. Ada data kemiskinan. Ya. Ada data pengangguran, ada data penduduk, ada data kelaparan, ada data seluruh ada data di sana. Ya. Pertanyaanku, kenapa cuma data pertanian? Aku tanya Anda, mewakili. Kenapa cuma? Yang kedua, pada saat impor dulu 2023, sekarang kan tidak ada impor nih. Ya. Beras medium. Sepakat ya? Ya, tidak ada. Nggak ada ya? 2025. Nah, sekarang pada saat impor 2023, 2024, kenapa Anda tidak tanya? Kenapa nggak diributkan? Kenapa Indonesia impor? Aku tanya balik, gimana? Bisa jawab nggak? Karena kan belakangan ini memang banyak opini. Nggak, pada saat impor kenapa nggak ditanyakan? Nggak diributin? Iya Pak. Itu kan memang mungkin ada beberapa pertanyaan terkait hal tersebut, cuman memang tidak digaungkan. Nggak, kenapa orang itu yang bersangkutan siapapun? Ya, kami paham. Sebenarnya, kalau ada yang mengkritik konstruktif itu bagus untuk negara. Ya. Bagus. Yang penting konstruktif, jangan fitnah. Kalau dikatakan data ini tidak benar, ke BPS. Kalau data ini belum puas, ke FAO. Kalau belum puas, ke Amerika. Karena yang mengatakan produksi 34 adalah FAO, Amerika, dan BPS. Terus mengatakan lebih cepat, itu namanya upaya. Berarti kita hebat. Iya kan? Karena ini bisa divalidasi dengan stok gudang tertinggi selama Republik ini merdeka. Betul. Kalau mengatakan itu salah, itu direksinya di penjara semua tuh. Karena ini diaudit oleh BPK. Tahu nggak nilainya itu? 60 triliun. Mengatakan saja 5 juta, tiba-tiba 4 juta, itu di penjara tuh. Jadi Kementerian Pertanian adalah berproduksi. Yang mengurus data adalah BPS. Di sini nggak mengeluarkan data. Kemudian mau lihat faktanya di Bulog. Oke. Sederhana kan? Nah, cuma yang saya heran, Anda cuma tanya 1 tok beras itu. Kenapa nggak tanya jengkol datanya? Kenapa nggak tanya yang lain? Ada apa? Oke. Berarti Anda mau bilang bahwa data sebenarnya tidak ada di Kementerian Pertanian, Ada tapi di BPS. FAO. Yang rilis BPS. Aku sampaikan data BPS itu FAO. Oke. Kita sampaikan kalau ditanya sesuai data FAS, Oke. sesuai data FAO. Oke. Gitu dong. Oke. Kemudian Pak, ini kan kita tahu
ini mencapai rekor tertinggi. Iya. Setelah sebelumnya ini memang pada Orde Baru itu sempat juga surplus ya Pak. Setelah bertahun-tahun dan sekarang bahkan mencapai rekor tertinggi. Sebenarnya apa sih Pak strategi Bapak itu sampai bisa mencapai rekor tertinggi? Kita kolaborasi. Kemudian ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Tahu nggak? Yang tidak pernah terjadi dan orang tidak baca. Regulasi yang kita bongkar ada 16. Impres. Oke. Semua yang mempersulit sektor pertanian dibongkar. Ingat, regulasi yang keliru, kebijakan yang keliru jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan penjahat. Oke. Regulasi ini, contoh, pupuk ini turun harganya. Tidak menambah PBN. Tidak menambah PBN. Saya tanya, kalau turun harganya 20%, animo petani untuk tanam tinggi nggak? Ya. Selesai, satu. Yang kedua, kalau kita pompanisasi, itu kan instan tuh. Hari ini dipompa, besok naik airnya. Yang dulunya 500.000 hektar Pulau Jawa, tanam satu kali karena tanah upland, namanya tanah upland, itu tanah yang tanamnya satu kali, daerah kering. Kita beri pompa 500 hektar. Yang dulunya tanam satu kali, menjadi 2 kali, naik nggak produksinya? Ya, naik. Sudah 2 kan? Pupuk. Yang ketiga, daerah rawa 800.000 hektar, kan ditanya tuh tempatnya. Iya tanya, ada di BPS. Di mana data-data ini semua ada di BPS kan? Itu 800.000 hektar, yang dulu tanam satu kali, kita naikkan satu kali menjadi 2 kali. Naik nggak produksi itu? Kemudian, katakanlah, ada cetak sawah 200.000 hektar. Naik nggak produksi? Naik. Cuma kelirunya adalah dianggap lahan saja, luas lahan itu menaikkan produksi. Harus tambah luas lahan. Ada pengurangan luas lahan katakanlah 100.000 atau 150.000 hektar, ya kan? Akumulasi sekian lama. Nah, luas lahan itu beda dengan luas tanam. Luas lahan pertanian kita 7 juta hektar. Oke. Oke. Kalau ditanam 2 kali 14 juta kan? Ya, 14 juta. Kalau ditanam 3 kali 21 juta kan? 21 juta. Waktu kami serah terima baru 10 juta ditanam hektar. Oke. Nah, karena IP tadi naik, itu di luar padi gogo. Ada padi gogo lagi. Oke. Itu kita target kemarin 250-500 ribu hektar. Nah, ini kita tanami. Ini meningkat dari 1,5 kalau tidak salah 2. IP 2. Yang namanya IP, indeks pertanaman. Yang dulu 1,5 kali menjadi 2 kali. Naik nggak produksinya? Naik kan? Nah, terus berikutnya padi gogo. Padi gogo kami berikan benih gratis itu 250 sampai 500 ribu hektar. Itu tidak terdaftar di sini. Tapi ini tidak terdaftar di 7 juta hektar. Karena ini padi ladang. Itu juga menaikkan produksi. Sudah berapa? Pupuk turun, menaikkan produksi kan? Pompanisasi, menaikkan produksi kan? Kemudian rawa, menaikkan produksi. Padi gogo, menaikkan produksi. Nah, yang dia tahu cuma satu faktor. Karena turun lahan tidak mungkin. Memang tidak mungkin karena kalau tidak paham. Jadi orang tidak paham ini hanya taunya lahan. Padahal satu lahan itu 1 hektar bisa ditanami 3 kali. Yang menjadi constraint adalah air. Air ini kita penuhi melalui pompanisasi dengan sumur dalam, sumur dangkal. Nah, itu yang tidak dipahami. Tapi baguslah supaya publik lebih tahu. Oke. Dia lebih paham, oh apa itu. Yang berikutnya, swasembada tidak paham. Kadang orang tidak paham. Swasembada adalah sesuai FAO, itu impor minimal 10 juta ton. 10%. 10%. Ya. Sorry, 10%. Nah, kita ini beras medium 0 impor. Nggak ada rekomendasinya tuh keluar dari sini. Yang ada itu biasa basmatik. Basmatik tidak bisa tumbuh di Indonesia. Itu untuk wisatawan yang hadir di Indonesia. Ada di Bali, ada di Jakarta, di hotel-hotel. Nah, dia mintanya kalau makan sama orang Indonesia. Mintanya kan beras pulen kalau ke negara lain kan. Ya. Nah, untuk wisatawan ini, supaya dia bahagia tinggal di Indonesia, sesuai dengan lidahnya. Sesuai dengan kebutuhannya. Paham maksudku? Ya. Nah, itu kecil, 0,000 sekian persen. Kita juga ekspor. Beras-beras premium juga kita ekspor.
Ya. Jadi ini yang kita maksud di sini swasembada beras itu medium yang dikonsumsi umum orang. Nah kemudian mengatakan itu swasembada ya. Jadi sempurna swasembadanya beras medium tidak impor. Sekarang stoknya 5,7. Itulah yang didata oleh BPS. Berikutnya, swasembada pangan. Pangan itu yang diinstruksi Impres nomor 125 tahun 2020, Impres yang keluar ya, ada 11 pangan. 11 pangan ini kebutuhannya 68 juta ton. Produksi Indonesia 73 juta ton. Ada plus minus. Ini pangan ya. Ada plus minus. Nah, yang impor ada 3. 9 sudah surplus. Ekspor. Apa yang 3 itu? Ayam. Kemudian, sorry. Daging, kedelai, dan bawang putih. Ini yang masuk dalamnya. Lah, total impor ini, kedelai ini 3,5 juta. 3,5 juta kalau dibagi dibagi 68 juta itu 4%. 4%. Ya 4,9, 5% lah. Kalau 5%, aku tanya sesuai standar FAO, untuk pangan swasembada enggak? Ya, Swasembada kan? Berikutnya kalau dibagi dengan 70 produksi kita 73 juta dari 11 itu hanya 4%. Swasembada enggak? Ya. Swasembada kan? Nah, pemahaman ini yang kita harus beritahu. Daging bisa disubstitusi atau digantikan oleh, kan protein tuh. Ya. Telur dengan ayam. Ayam kita sudah ekspor. Oke? Nah, kalau kita makan, kenapa orang selalu persepsikan swasembada pangan identik dengan beras? Kalau di kampung-kampung itu makan beras 90%, sayurnya ikan kering tambah ikan itu 10%. Makanya swasembada pangan identik swasembada beras. Untuk Indonesia. Swasembada pangannya negara lain itu berbeda. Dia gandum. Oke? Jadi kalau saya waktu kecil ikan kering sedikit tambah garam. Nasinya 95% atau 97%. Ya. Swasembada kan? Ya. Itulah. Nah, ini pemahaman harus dijelasin ke publik. Oke. Apalagi pertanyaannya? Artinya di sini Ada lagi satu, saya jelasin. Oke, silakan. Itu mengatakan bahwa sudah swasembada tetapi ada akselerasi swasembada. Iya kan? Menggunakan impres, perpres. Maksudnya mengakselerasi pangan yang belum swasembada 3 tadi. Bawang putih ini kita kejar lagi. Kedelai kita kejar. Mudah-mudahan ke depan bisa seluruh totalitas swasembada. Beda dengan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan adalah impor dan produksi dalam negeri cukup, itu ketahanan pangan. Food security. Oke? Apalagi ditanyakan? Kemudian di era kepemimpinan Bapak juga sebagai Menteri Pertanian, ini juga kan mengurangi ketergantungan impor. Iya. Ini bisa menurunkan angka impor. Iya. Terutama juga beras yang tadinya mungkin kita impor sekarang sudah sama sekali tidak. Iya. Nah, banyak juga di Thailand dan juga Vietnam begitu kan. Sampai juga kami mendengar bahwa para petani di negara tersebut juga mengeluhkan karena berasnya tidak terserap. Betul. Nah, artinya di era kepemimpinan Bapak ini cukup berpengaruh. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang tujuan fokus utamanya itu sebenarnya apa hingga bisa menurunkan harga beras dan tidak impor? Jadi gini. Yang pertama, ini ada keliru Pak pemahamannya juga. 2023, 2024 kita impor 7 juta ton. Medium. Ingat bukan premium, ya. Medium. Medium ini sekarang kita hentikan impor. Dan tidak ada yang bisa tolak. Kenapa? Rekomendasinya nggak ada. Dari pertanian dari sini. Dari perdagangan nggak ada rekomendasi impor. Selesai kan? Karena kita adalah importir beras terbesar dunia. Nomor 1. Tiba-tiba hentikan impor. Betul. Nah, harga beras negara lain turun. Dari $660 menjadi $380-340. Itu karena kontribusi Indonesia kan? Karena tidak impor kan? Benar nggak? Ya. Negara lain turun 5.700. Ada yang mengatakan
nih negara lain harganya rendah, Indonesia mahal. Lah, itu bukan karena dia biaya produksinya rendah, tetapi tidak dijual ke negara lain karena kita sudah swasembada. Ya. Kita sudah berproduksi swasembada, tidak impor lagi. Sehingga harga mereka turun, kenapa? Nggak ada pasar. Karena Indonesia pasar terbesar. Kita impor 7 juta ton. Kita tiba-tiba terhentikan. Itu fakta. Nggak ada yang bisa bantah. Kemanapun cari data. Cari di BPS. Cari di perdagangan. Nggak ada impor. Di sini juga tidak ada. Karena rekomendasinya harus kami tanda tangan. Baru bisa keluar. Oke. Harga. Anda mengatakan, kok stok banyak 5 juta, terus harga mahal dalam negeri. Ini aku harus jawab. Jadi kita ini harus menjaga keseimbangan. Menjaga petani kita itu 29 juta untuk padi, kurang lebih 115 juta kepala keluarga orang. Jadi 115 juta yang produsen padi ini. Kemudian ada juga konsumen kita jaga, dua-dua kita jaga. Petani ini harus dilindungi. Harga gabahnya adalah itu 6.500 per kilo. Oke. Saya baca di medsos banyak teman-teman yang mahal karena harga 15.000, 14.000 beras. Benar nggak? Ya. Nah, harga beras ini petani itu kalau dikali 2 berarti 13.500. 6.000, 13.000. Karena rendemennya kan. Kalau gabah berarti kalau dia jadi beras 13.000 per kilo. Jadi kalau 14.000 di konsumen atau 15.000 kan mungkin biaya rantai pasok, biaya pedagang, ya kan? Nah, aku harus urai. Kan kita harus bela dua-dua nih. Ya. Makanya ada harga eceran terendah, ada harga eceran tertinggi. Ada harga petani, HPP, harga pembelian pemerintah, kemudian ada harga eceran tertinggi, yaitu 13.500, sekarang premiumnya 14.900. Itu nggak boleh dilewati. Nah, sekarang aku ke petani. Ini berjibaku, berlumpur, mandi lumpur 4 bulan. Mandi lumpur, Pak. Aku ini petani. Pendapatannya itu rata-rata per hektar itu hanya 13 juta. Kita hitung per hektar. Kalau itu dibagi 4 bulan, ya 3 jutaan ya. 4 kali 3 juta lebih, 4 kali 3, 12 ya, 3 juta lebih. Kalau 3 juta lebih, ini pendapatan per bulan nih, dibagi dengan, itu masih ada pokoknya tuh. Itu dibagi dengan 4 orang, satu keluarga. 2 anak, anggaplah 1 istri, bapak, ibu, 2 anak. 4 orang, itu 800.000 per orang. Kalau dibagi hanya 28.000. Katakanlah 30.000 rupiah per hari untuk hidup. Tega nggak? Masih mau turunkan harga? 30.000 per hari untuk satu orang keluarga petani. Makanya kita jaga betul. Nah, kalau dia berproduksi 1 tahun 1 kali bagaimana? Atau maksimal 2 kali? Gimana kira-kira? Dulu ini cukup. Nah, petani ini dibatasi harga karena menjaga juga konsumen, terjadi inflasi besar-besaran. Nah, kita disinilah keseimbangan. Inilah keseimbangan yang paling ideal. Karena kalau kita turunkan ini terpukul turun. Lah tidak ada produksi. Kalau ini HET kita turunkan, kan banyak minta tuh, turunkan 10.000. Turunkan 10.000 ya. Katakanlah turunkan, kita berada ada. Ya. Turunkan 10.000. Berarti 5.000 harga gabah kan? Ya. Sorry. Bukan. 10.000 beras berarti ya 5.000 kan? Setengahnya kan? Ya. 5.000 harga gabah. Kan kali 2 tuh. 5.000 harga 10.000. 5.000 harga gabah. Itu bisa jadi 4.000. Artinya
Petani mungkin cuma dapat kalau 5.000 tadi, ya 20.000 per hari. Tukang batu saja dapat 100.000 per hari. Nah rokok, satu bungkus bisa habis 1 hari. Harganya berapa? 40.000 1 hari. Itu ngerokok, rusak kesehatan. Lah kenapa tidak disoroti itu rokok aja? Ini untuk makanan pokok, untuk kelangsungan hidup, untuk anak istri. Jadi kita jaga dua-duanya sebagai pemerintah. Minta 10.000 di sini mati. Ini petaninya mati, tidak produksi, impor besar-besaran. Saya tanya, kalau petani berhenti tanam karena makan saja tidak cukup, gimana? Berhenti tanam kan? Berhenti tanam apa? Impor. Impor artinya kita membela petani negara lain. Thailand, Vietnam, India, Pakistan. Kita harus bela ini petani. Karena petani yang berproduksi. Petani sederhana. Beri ruang untuk untung, dia berproduksi. Beri ruang untung. Coba bandingkan rokok. Harganya berapa? 40.000. Masa mahal untuk makan satu keluarga 1 liter? Harganya 15.000. Menurut Anda gimana? Iya, tapi intinya kita harus peduli pada konsumen. Betul. Itu mutlak. Kita peduli pada petani. Ini semua anak bangsa. Kita jaga keseimbangan. Petani tersenyum. Kemudian konsumen bahagia. Pengusahanya juga untung. Itulah prinsip keadilan yang kita harus bangun. Ada kebersamaan di sini. Kan ada yang minta tuh banyak. Aku kadang baca. Kalau bisa 10.000. Ya kalau 10.000, harganya petani 5.000, 4.000. Pendapatannya 20.000 per hari. Bisa hidup nggak 20.000 makan 20.000 per hari? Satu orang. Itu dengan modal tuh. Artinya untungnya katakanlah kalau 20.000 ya untungnya katakanlah 7.000 ya. 7.000 bisa nggak bertahan 1 hari? 7.000 rupiah 1 orang untuk makan, konsumsi, pakaian macam-macam. Nggak bisa kan? Nah berarti kita harus asas keadilan. Biarkan petaninya. Berilah ruang dia untung. Untung sedikit. Petani tidak serakah. Untung sedikit. Kita subsidi pupuknya. Kemudian konsumennya juga tersenyum. Nah, kita ini bersyukur. Beras kita sudah cukup. Beras kita surplus. Negara lain, pupuk kita turun harganya, pupuk subsidi. Negara lain kekurangan pupuk. Tidak tanam. Petaninya tuh ribut. Kita ini bersyukur. Oke. Kemudian Pak, ini sebagai penutup juga pertanyaan terakhir, karena tadi juga kita ngebahas soal swasembada pangan begitu ya. Target-targetnya juga sudah tercapai di kepemimpinan Bapak sebagai Menteri Pertanian. Kira-kira kalau ke depannya Bapak Presiden mungkin punya target yang lebih tinggi lagi, apakah Bapak siap ataupun ada? Gini, Bapak Presiden berikutnya adalah itu yang regulasi tadi. Betul. Bahwasanya harus swasembada, keluar impresnya apa macam-macam regulasi untuk swasembada berkelanjutan. Ini swasembada maksudnya adalah bawang putih. Kita kejar kedelai. Ada 3 kan. Nah ini yang kita kejar. 2 ini kita kejar. Mudah-mudahan bisa selesai 3 tahun untuk bawang putih. Kedelai mungkin masih butuh waktu 3, 4 tahun, 5 tahun. Nah ini kita kejar. Jadi ini sudah selesai. Ayam sudah ekspor, swasembada. Telur sudah swasembada, ekspor. Jagung untuk pangan, swasembada. Pakan untuk pakan. Beras. Medium kita swasembada, tidak impor lagi. Dulu kita impor 7 juta dalam 2 tahun. Kemudian bawang merah kita swasembada, kita sudah ekspor. Minyak goreng kita sudah ekspor. Kita pensuplai dunia terbesar. Kita mensuplai dunia minyak goreng. Nah ada mengatakan kenapa mahal? Minyak goreng naik, baru-baru ini naik ya. Minyak goreng kita adalah produsen terbesar dunia. Benar nggak? Ya betul. Lucu kan negeri kita? Kita memenuhi kebutuhan negara lain tapi dalam negeri naik. Artinya apa? Ada mafia. Mafia ini harus dikirim ke penjara. Ngerti maksudku? Kita ini produksi beras sudah banyak. Jangan ada mafia, ada bermainkan harga. Jadi hukum ekonomi yang dipahami ekonomi itu yang selalu bercerita.
itu bahwa buktinya harga naik. Ya minyak goreng gimana? Ya. Kita yang mengekspor 32 juta ton. 32 juta ton. Ke Amerika, Eropa, ke seluruh negara di dunia, India, kita ekspor. Tapi harganya naik. Padahal kita produsen terbesar dunia. Nomor 1 nih. Oke. 60%, 58-60% Indonesia produsen minyak dunia. Tetapi harganya naik. Berarti apa? Ada mafianya. Inilah yang kemarin kita tangkap. Ada yang mengatakan mana mafianya? Itu sudah tersangka 75 orang. Di Mabes Polri, Pak Kapolri tegas. Jadi hukum pasar itu berlaku di negara lain kecuali Indonesia. Ini yang harus diberantas. Jadi jangan sampai ada berstatement berlindung, berafiliasi dengan mafia. Ini yang aku kejar. Nggak boleh kompromi. Berarti tidak ada kompromi untuk mafia. Nggak ada kompromi, koruptor, Sikap. ada direktur saya, kirim ke penjara. Ada direktur saya, kan ada di online kan? Ya. Yang berteriak mengatakan Mentan yang intervensi. Bukan aku intervensi. Aku yang tanda tangan kirim ke penjara. Dan saya pecat. Nggak boleh dong. Ya. Harus kita. Kadang orang bertanya, kok Mentan tega? Yang mana tega menurut Anda? Ada koruptor lewat, mafia lewat, tapi aku support mereka. Malah aku tepuk tangan. Atau mafia ini aku beresin. Koruptor ini aku beresin, aku kirim ke penjara. Mana menurut Anda yang tega? Aku tanya Anda, mana yang tega? Yang dibiarkan itu. Ya. Yang tega yang membiarkan kan? Iya, iya. Jangan kecil suaranya dong. Yang Besarin membiarkan. supaya Pasti, ini ya. ada. Yang Ya, membiarkan melakukan pembiaran. Pembiaran. Aku ini sayang 286 juta orang. Ya. Sayang petani 100 padi 115 juta orang. Kalau membiarkan atau ikut mendukung, berkoar-koar mendukung ini importir, yang bener aja. Kalau dia menyerang petani 115 juta petani, artinya apa? Dia pro petani negara lain kan? Mau tanya data bukan di sini, ada di sana, ada lembaga, ada BPS, ada FAO. Coba tanya ke Roma, di Roma tuh kantor pusatnya. Bisa kontak di sana, Amerika juga. Semua tiga-tiganya mengatakan produksi Indonesia 34 juta ton, titik. Udah clear. Buktinya ada di gudang. Buktinya kita tidak impor. Jadi akal sehat saja kita jalan. Tidak impor beras medium. Gudang tidak pernah tertinggi dulu 2,6 juta itu 84. Sekarang penduduk 286 juta orang, kita stok hari ini 5,2 juta ton. Hebat nggak? Ya. Udah itu aja. Tanya, gudang seluruh Indonesia bisa dicek. Silahkan cek. Makanya dulu pengamat, guru besar, aku ajak ke gudang. Ayo kita di gudang. Tapi yang banyak pengamat yang baik. Mengkritik konstruktif. Ya. Supaya kita waspada. Tapi jangan fitnah. Jangan mentang-mentang memfitnah baru. Wah, ini responsif pemerintah. Nggak boleh dong. Kita harus jawab. Kita harus beri penjelasan. Oh, ini anti kritik. Bukan anti kritik, kamu yang fitnah kita. Paham? Ya. Berarti Anda Jadi, terbuka ya soal itu, Pak? Oh, harus datang sendiri ke BPS, ke Bulog. Jangan panggil Ya, aku oke, subjektif. oke. Saya kan terima data juga. Ya, ya, ya. Kami cuma kerja, kemudian keluar rapornya. Yang mengeluarkan rapornya adalah BPS, FAO, Amerika, United States Department of Agriculture. Dia keluarkan data. Kita cuma terima. Dan semua sama. Dan ahli pertanian dunia ada semua di 3 tempat itu. Gimana? Ya. Oke. Pak Amran Sulaiman, terima kasih atas kesempatan Sama-sama. dan waktunya. Cukup banyak sekali insight yang kami dapatkan untuk hari ini. Dan saudara Kompas TV, itu dia perbincangan saya bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di mana tadi disampaikan bahwa poin yang saya dapatkan adalah bahwa pertanian tidak hanya bukan soal petani saja, masa depan petani, tapi juga memastikan bahwa ketahanan pangan dan ketersediaan ekonomi bagi masa depan bangsa. Benediktus Aditya, Febri James, Kompas TV, Jakarta. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.